adik-adik, apa kabarnya? Masih ingat kan sama Kak Tasya? Udah lama banget ya kita nggak ketemu karena corona ini. Tapi adik-adik harus ingat ya, corona itu cuman virus kecil, Tuhan kita jauh lebih besar dari virus corona itu. Jadi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Oke, kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu kita angkat satu pujian Mars Sekolah Minggu. Ibadah kita. Sebelum itu kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Adik-adik bisa ambil sikap berdoa. Kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh mulai. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami dapat diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami pada hari ini, dari awal hingga akhirnya Engkau yang memberkati. Engkau berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan Bapakku datang padamu. Atas kasih
hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, shalom adik. Pada hari ini kita akan belajar kembali tentang Alkitab yang akan kita ceritakan hari ini. Terlebih dahulu adik, mari kita akan berdoa. Kakak akan pimpin. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Tuhan begitu baik dalam hidup kami ya Bapa. Kami berterima kasih untuk kasih setia daripada Engkau yang terus menyertai kami sampai hari ini. Walaupun banyak kendala, kami boleh tetap beribadat melalui online ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk cerita hari ini. Bila Tuhan yang terus pakai hamba-Mu untuk bercerita supaya anak-anak Tuhan boleh mengerti arti kebaikan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan belajar tentang suatu tema, di mana tema ini sangat unik adik-adik. Temanya itu adalah tidak membalas. Nah, terlebih dahulu kakak ingin bertanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik pernah gak suka suatu film? Misalnya film seperti film Naruto, film Barbie, nah film action lainnya. Nah adik-adik,
pada umumnya film itu memiliki sebuah tema. Adik-adik tahu gak sih tema itu tentang sebuah film itu temanya apa, adik-adik? Nah, kebanyakan tema itu pada akhirnya tuh temanya adalah tentang balas dendam, adik-adik. Nah, tentang cerita ini pasti ada suatu pahlawan yang akan membalas orang tersebut, adik-adik. Nah, di sini kebanyakan ending dari film tersebut adalah ada seseorang yang menjadi pahlawan dan ada juga yang kalah dalam pertandingan atau perkelahian, bahkan kematian, adik-adik. Nah, pada hari ini kakak akan bercerita tentang suatu sosok yang begitu luar biasa dalam hidupnya kepada setiap saudara-saudaranya, adik. Nah, kakak punya satu cerita. Cerita ini tentang kehidupan seorang yang pernah disakiti sejak kecil, adik. Nah, dia pernah dibuang di sumur kering, dan dia pernah dijual, bahkan pernah dijual ke orang asing sampai ke Mesir, adik-adik. Nah, setelah ia tumbuh dewasa, adik-adik, dia tidak membalas kejahatan daripada saudara-saudaranya, adik-adik. Nah, kakak ingin bertanya, adik-adik, apakah adik-adik tahu tokoh ini adalah siapa? Nah, kakak akan ceritakan, ini adalah suatu sosok tokoh daripada Yusuf. Siapa yang kenal Yusuf, adik-adik? Pasti kita semua kenal dengan kebaikan Yusuf. Ya, Yusuf itu adalah anak daripada Yakub. Nah, dia memiliki 13 saudara, 12 laki-laki dan 1 itu perempuan, adik-adik. Nah, di sini Yusuf itu diberkati oleh Tuhan, adik-adik. Kalau kita baca di Alkitab yang terdapat di Kejadian pasal 43, adik-adik, di sana menceritakan tentang kebaikan Yusuf terhadap adik-adiknya, adik-adik. Nah, kalau kita baca lagi di Kejadian pasal 41 sampai 43, itu pasti lengkap sekali, adik-adik. Nah, tapi kakak menekankan adik-adik untuk baca pada pasal yang 43. Nah, di sini adik-adik bahwa diceritakan Yusuf itu pernah menjadi seorang budak, adik-adik. Dan ketika ia diberkati Tuhan dan dia dipakai oleh Tuhan di tanah Mesir, dia menjadi orang kedua terhebat di Mesir, adik-adik. Nah, Firaun mempercayakan Yusuf ini menjadi penguasa di Mesir nomor 2 setelah Firaun. Nah, adik-adik, kakak ingin menceritakan bahwa pada waktu itu terjadi suatu kelaparan yang sangat besar, adik-adik, sehingga banyak orang dari berbagai daerah itu pergi ke Mesir untuk mencari makanan. Nah, di sini Tuhan memberi hikmat kepada si Yusuf ini, adik-adik. Nah, Yusuf ini ketika itu saudara-saudara datang ke Mesir mencari makan. Nah, kakak-kakak dan adik-adiknya bertemu kepada Yusuf. Yusuf mengetahui bahwa itu adalah saudaranya. Tapi apa yang dilihat saudaranya itu, dia tidak mengenal sama sekali si Yusuf itu. Nah, pada waktu itu mereka pergi ke Mesir ini untuk mencari makanan, adik-adik, yaitu gandum dan makanan lainnya, adik-adik. Karena di tanah Mesir itu memiliki banyak sekali makanan pada waktu itu. Nah, adik-adik, pada waktu itu jika mereka ingin membawa makanan pulang ke tanah mereka, si Yusuf ini punya suatu syarat, adik-adik. Nah, apa sih syaratnya, adik-adik? Nah, syaratnya itu adalah membawa adik paling kecilnya, yaitu Benyamin, adik-adik. Sebagai tahanannya adalah saudara kandungnya itu si Simeon yang ditahan di Mesir, supaya saudara-saudaranya pulang ke tanahnya untuk membawa si Benyamin. Nah, setelah sampai di Mesir dengan membawa si Benyamin, nah, apa yang dilakukan Yusuf terhadap mereka, adik-adik? Nah, si Yusuf ini memeluk si adiknya, adik-adik, yaitu si Benyamin. Nah, bahkan si Yusuf ini melakukan suatu perjamuan yang sangat besar dalam rumahnya, adik-adik. Nah, bahkan si semua saudaranya itu dibawanya ke rumahnya itu. Nah, pada waktu itu si Benyamin ini diberi makan 5 kali lebih banyak daripada saudaranya, adik. Karena si Yusuf ini sangat sayang sekali sama adik-adiknya. Nah, adik-adik, ini adalah akhir cerita yang sungguh mengharukan, adik-adik, di mana si Yusuf ini membalas perbuatan mereka dengan baik, adik. Nah, di sini adik-adik, si Yusuf memberikan suatu contoh
bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Nah, di sini sebagai tema kita adalah kita tidak boleh membalas orang dengan kejahatan, yaitu tema kita tidak membalas. Nah, adik-adik, kalau adik-adik bertemu dengan orang yang suka menyiksa adik-adik, suka memukul adik-adik, nah apa yang harus adik-adik lakukan? Nah, adik-adik jangan membalas, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan ya adik-adik. Nah, firman Tuhan kita sampai firman Tuhan kita hari ini sampai di sini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberikan kita suatu contoh yang baik di mana seperti Yusuf ini adik-adik. Nah, mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini yang begitu indah dalam hidup kami. Tuhan, kami boleh menikmati firman Tuhan pada hari ini yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan hari ini di mana mengatakan kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi kami akan balas kejahatan dengan kebaikan yang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajari kami Tuhan dan ajari adik-adik kami supaya adik-adik kami terus bertumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pada hari ini kita juga akan belajar tentang ayat hafalan kita, yaitu terambil pada Roma 12 ayat 17. Nah, kakak akan bacakan ya. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, adik-adik, di sini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain, walaupun orang tersebut melakukan kejahatan kepada kita, adik-adik. Nah, adik-adik boleh hafal di rumah ayat ini sebagai pegangan dalam hidup adik-adik, supaya adik-adik mengingat bahwa Tuhan itu sangat baik kepada adik-adik. Dan ingatlah bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nah, firman Tuhan kita selesai, hafalan kita juga selesai adik-adik. Kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita doa Bapa kami ya. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan nyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Mari kita ambil satu teduh. Ibadah sholat minggu kita selesai adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.